Eh, Terima kasih, Dokter tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iqbal yang jauh di sana, Guru Besar, Prof. Akadul, ada Prof. Bendaldi, tadi, ada Prof. Ampil, kemudian barusan Prof. Jenal Mutakin. Saya barangkali tidak terlalu banyak. Setelah mendengar perayaan dari Dokter Iqbal, tadi menyebut bangsa ini sedang sakit. Jadi pertama kali akhirnya saya ingat pernyataan dari Dr. Wahidin Sudirosodo. Seorang dokter tidak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa yang sedang sakit. Wahidin Sudirosodo 1852 saya berpikir. Jadi kalau mendengar uraian-uraian tadi, bangsa ini sedang sakit ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Kita sedang sakit, betul-betul sakit ini, dan dokter harus menyembuhkan. Tapi sekarang dokter menjadi objek untuk dilumpuhkan. 45 tahun saya jadi dokter. Baru sekali ini saya merasakan posisi dokter itu berada pada seberang dari kementerian atau dari pemerintah, berseberangan. Dari dulu itu rasanya tidak pernah ya. Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan itu menempatkan posisi dokter atau posisi organisasi profesi ini berseberangan. Jadi saya kira dari rancangan undang-undang kesehatan yang selama ini kita ikuti, saya kebetulan ikut memantau ini dan mengawal ini sejak dari bulan November yang lalu. Saya ingin bercerita sedikit bahwa awalnya kita dari tim ID itu memberikan banyak sekali masukan-masukan yang diterima oleh badan legislasi. Hampir 90%, 80% saya kira, nggak sampai 80% itu berbagai pasal dan norma-norma yang ada itu usulan kita diakomodasi. Termasuk eksistensi organisasi profesi masih ada waktu itu, kolegium, konsil dan sebagainya. Tapi setelah diambil alih oleh Komisi 9, kemudian dibicarakan di Panja, yang terdiri dari wakil-wakil dari Komisi 9 dan pemerintah. Anggota Panja ini sendiri agak aneh. Jumlahnya dari Komisi 9 itu hanya 27, dari pemerintah ada 87, jadi nggak berimbang. 87 lawan 27. Dan kalau melihat perjalanannya, memang banyak anomali, banyak kelainan-kelainan yang tidak biasa. Yang saya dengar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, pembahasan RUU ini sangat maraton, lebih dari maraton gitu ya. Bayangkan pada masa reses dibicarakan atau dirapatkan di hotel-hotel berbintang setiap malam sampai tengah malam. Kemudian untuk mempelajari hospital base seperti yang dikatakan oleh Prof. Jainal tadi, tim ini mengatakan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Jepang. Bayangkan. Jadi kita sudah tahu persis lah siapa ada di belakang ini. Saya kira saya tidak ingin menyebut, tapi kelihatan betul bahwa wah ini Pak Barudin menyebut saya anggota HTA dari Brain Boss. Nah itu nggak ada hubungannya kayaknya. Tapi mungkin ada latar belakangnya, Dr. Barudin.
terbelakang kenapa sampai undang-undang ini keluar ya. Dari brainwash itu mungkin ada juga lah. Nah, jadi terlihat sekali bahwa undang-undang ini memang harus jadi. Bayangkan studi bandingnya harus ke Korea Selatan untuk melihat bagaimana sih hospital base di sana. Jauh-jauh amat gitu, Korea Selatan sampai Jepang gitu ya. Jadi apa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, pemerintah Korea Selatan kita udah tahu lah di belakang. Nah, seperti dikatakan oleh Dr. Iqbal tadi, sebenarnya undang-undang ini justifikasinya hanya sederhana gitu ya, yang mengapa perlu, karena menganggap bahwa organisasi profesi, dokter, kolegium, konsil itu penghambat untuk melakukan suatu proses perubahan yang katanya perubahan ini. Semuanya disalahkan. Ya. Kolegium disalahkan karena tidak bisa memproduksi lebih banyak. Kemudian ada kolegium-kolegium yang masih bermasalah dengan kolegium yang lain. Dan itu sebetulnya hanya merupakan satu beberapa kasus saja. Jadi disebut oleh Hafil. Misalnya di Jogja tidak ada pendidikan paru, ya. Ya, tapi itu bukan hal yang harus menghilangkan kolegium gitu loh. Menghilangkan kolegium. Kemudian pengambil alihan peran dari konsil ke pemerintah, Kementerian Kesehatan, ini sesuatu hal yang tidak lazim di negara-negara yang beradab itu. Negara-negara beradab konsil itu harus independen, tidak di bawah pemerintah. Dia langsung di bawah presiden kalau di negara republik. Di Thailand itu langsung di bawah raja. Jadi dia tidak bertanggung jawab pada menteri, perdana menteri dan pada raja. Jadi kita akan ditawakan orang gitu. Konsil kedokteran yang waktu itu saya kira Prof. Menaldi masih ada di sini, yang bersusah payah pada waktu itu sebelum tahun 2014 kalau nggak salah. Prof. Menaldi tolong dikoreksi. Bahwa konsil kedokteran Indonesia itu, Indonesia Medical Council itu diterima oleh IAMRA, anggota asosiasi konsil internasional, dengan catatan mau diterima kalau konsil ini independen, tidak di bawah pemerintah. Nah, itulah saya kira salah satu yang juga aneh dalam rancangan undang-undang ini. Kemudian degradasi organisasi profesi itu sudah sangat jelas ya. Jadi alasannya tentu sangat sederhana. Organisasi profesi ini menghambat semua, menghambat dokter asing dan sebagainya. Sehingga dokter asing susah masuk, kemudian dokter untuk adaptasi susah, yang dibuat semuanya dihilangkan. Sentralisasi kekuasaan, saya kira ini mengapa ada upaya untuk melakukan sentralisasi. Karena isu yang sering dikemukakan oleh Menteri Kesehatan itu, pengurusan STR, SIP sangat berbelit-belit, rumit, dan mahal. SKP sekian ratus juta, kemudian dihitung-hitung sekian miliar dalam 1 tahun, dari sekian banyak. Jadi hitungannya itu hitungan uang. Ya. Karena itu sebaiknya diambil alih saja, jangan diberikan pada organisasi profesi. Padahal sebenarnya tadi disebutkan salah satu pembicara, barangkali Prof. Hafil tadi, peran dari untuk melakukan pendidikan kedokteran berkelanjutan itu atau CPD itu kan bukan kerjaan pemerintah. Di Amerika ya American Medical Association itu. Jadi angka kredit atau saya kira Prof. Hafil tahu persis, di Amerika itu AMA kredit namanya. Kalau kita ya SKPID. Itu sama. Ya. Mekanismenya sama. Jadi kenapa nanti saya nggak tahu nih SKP apa. Tadi disebutkan akan dilakukan oleh suatu lembaga sendiri. Lembaganya akan di-hire barangkali, dan disewa kemudian karena dianggap CPD ini mendatangkan uang. Ini yang kita menjadi sedih juga saya mendengarnya. Ya.
Dokter asing misalnya, saya mendengar langsung dari Bapak Menteri Kesehatan. Kalau di Bali nanti datang 200 dokter asing, kemudian ada dokter kita 300, nanti lama-lama dokter asing ini akan kembali ke negaranya karena gajinya murah. Dia nggak tahan. Tapi dokter kita sudah pandai. Nah, jadi sederhana sekali apa namanya analisisnya sederhana sekali. Jadi seakan-akan dokter itu belajar saja magang gitu kayak montir gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu. Jadi ini yang sangat mengkhawatirkan kita sebetulnya. Jadi sentralisasi ini sangat jelas. Kemudian liberalisasi dan investasi asing itu yang tadi saya kira Dr. Barudin menyebutkan Sumpah Hippokrates itu nanti akan diubah menjadi Lipokrates. Jadi Lipokrates, ya, tahulah kita ya. Jadi saya kira ini yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Saya mendengar uraian Dr. Iqbal, dia sangat lengkap. Saya kira sangat lengkap. Tapi sekarang kelihatannya setelah kemarin kita melakukan aksi damai, kemudian saya kebetulan ikut ikut dalam tim masuk ke fraksi, salah satu fraksi yang hanya menerima kita hanya dari Nasdem kemarin. Jadi itu jelas kelihatan bahwa organisasi profesi tidak ada hak katanya untuk menunda, mendikti parlemen atau mendikti pemerintah. Sebetulnya maksud kita kan bukan mendikti, kita akan memberikan masukan, tunda dulu supaya undang-undang ini kalaupun jadi nggak jelek-jelek amat gitu. Ya. Kalau yang sekarang ini, saya kira memang kejar tayang itu bukan efeknya, tentu hasilnya juga akan tidak bagus nanti. Sekarang apabila ini disahkan dalam 1-2 hari atau dalam 1 minggu ini, saya kira kita harus bersiap-siap. Dan mungkin pressure yang paling ampuh menurut saya saat ini ya melakukan mogok. Ini pun barangkali tidak semuanya ikut ya. Mogok dalam dalam memperjuangkan ini itu memang medical association itu dibolehkan. Ada, boleh. Atau mogok, demo dan sebagainya. Tidak ada masalah. Gitu. Beberapa bulan terakhir ini kita mendengar dokter mogok di Inggris, di India, di Malaysia, ya. Karena ketidakadilan yang mereka rasakan. Di Korea Selatan sendiri sebetulnya waktu saya masih di konsil periode yang lalu, itu dokter-dokter Korea Selatan itu mengadakan dibanding ke Indonesia. Dia datang ke konsil, ke KKI untuk berdiskusi bagaimana, karena mereka di sana merasa dimusuhi oleh pemerintahnya. Jadi mereka tidak bebas, kemudian tidak independen. Makanya mereka ingin mencari rujukan di mana gitu. Konsil yang sudah berjalan dengan baik, dan dianggap di Indonesia sudah cukup baik karena waktu itu bukan hanya Korea Selatan yang datang untuk studi banding ke sini, ada dari Laos, dari Kamboja, mereka datang untuk kita berdiskusi bagaimana posisi konsil sebenarnya. Nah, sekarang konsil yang sudah bagus itu, yang sudah dianggap atau diperhitungkan juga oleh negara-negara luar, itu mau degradasi, mau dihancurkan posisinya. Sekarang saja kalau kita perhatikan, Dr. Hadi saya kira tahu bahwa ada 7 anggota konsil yang tarik. Harusnya 17, tinggal 10. Belum digantikan, Prof. Izin. Nah, persoalannya kenapa belum diganti? Karena penggantinya sebenarnya sudah diusulkan.
penggantinya itu memang tidak dibuat gitu, tidak di SK-kan. Betul, Prof. Negara yang sakit kalau begini nih. Negara Pak Kang Hadi ini sakit sebetulnya. Siap, Prof. SK berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung itu sudah diberhentikan 7 orang dulu. Jadi anggota konsilium sekarang bukan 17, tinggal 10. Iya. Tinggal 10 orang. Tidak ada perwakilan dari organisasi profesi, ID tidak ada sama sekali, kolegium tidak ada, ya. Itu yang harusnya diganti dan calonnya sebenarnya sudah diusulkan, tapi nggak pernah dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu yang saya kira sangat menyedihkan juga buat kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada para senior, teman-teman sejawat malam ini mengikuti acara ini. Saya senang sekali kalau acara ini kalau perlu tiap malam, Kang Hadi. Siap, Prof. Topiknya lain-lain. Topiknya difokuskan ini. Kalau ini kan mungkin nanti ada topik untuk dokter asing barangkali. Ya, siap, Prof. Terima kasih sarannya, Prof. Topik apa lagi itu STR barangkali. Siap, Prof. Baik. Terima kasih. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.